kegiatan yang telah kami laksanakan, yaitu proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Begitu Pak Iwan. Baik, anggota kami terdiri dari saya sendiri Taufik Wandani, kemudian Ibu Harisyanti, Bapak Pita Ramdhani, dan kemudian Ibu Kris Nurnaningsi. Kebetulan satu lagi sedang ada halangan sehingga tidak bisa masuk. Pasep ya, Pasep. Kemudian visi kelompok kami yang pertama mencetak generasi emas Indonesia yang berkarakter kuat, cakap teknologi, dan mampu menghadapi tantangan global melalui pembelajaran yang humanis, kreatif, dan inovatif. Keren semuanya. Terima kasih Pak Iwan atas. Baik, untuk selanjutnya pemaparan akan yang pertama disampaikan oleh Ibu Kris. Mana Ibu Kris? Di sini Bu Kris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi tuh belum ada ice breaking. Saya mau ice breaking tentang 4 pilar komputasional. Bikinnya bareng anak-anak pas kemarin bikin video ya. Masih ingat 4 pilar komputasional? Pertama, dekomposisi. Kedua, ketiga, keempat, algoritma. Udah lulus Bu. Gini, kalau misalnya anak-anak itu kan paham langsung ke gerakan ya. Pertama, dekomposisi. Apa itu? Pemecahan masalah. Dipecahkan. Anak-anak bergerak seperti ini. Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Biasanya gini malahan. Ketiga, abstraksi, tap. Nah, apa tap? Tahapan ya. Yang keempat ya, algoritma apa Cim? Fokus pada masalah kan. Inti masalahnya apa ya? Bener kan? Siap. Empat pilar saya tidak bagus. Ulangi lagi, satu, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Oke, betul enggak? Betul ya? Keempat, algoritma. Saya salah posisi. Algoritma. Besok diulang lagi salah. Benar. Bisa saya. Iya. Tabuk 4 pilar komputasional. Capek ya. Yang paling singkat kita teh lami Pak Iwan, hati-hati. Kadang-kadang aja kan. Ya bener enggak? Tabuk 4 pilar komputasional. Dekomposisi. Dekomposisi, tap. Pengenalan pola, tap. Algoritma, abstraksi, algoritma, abstraksi, tap. Terus terakhir, fokus. Susunannya benar, gerakannya salah. Ya. Tabuk 4 pilar komputasional. Dekomposisi, Pengenalan pola, abstraksi, algoritma. tap. Tepuk tangan buat saya. Gak apa-apa tuh ya, biar agak. Ya, sama-sama. Ya. Kita mau memunculkan kekuatan dulu karena kekuatan itu adalah modal besar. Ya betul tidak? Banyak banget. Saya pikir tadi teman-teman ini kekuatan mau dirangkum atau sendiri. Oke, siap. Ini adalah modal buat menggerakkan sesuatu katanya. Kekuatan guru satu nggak akan dibilang-bilang. Tadi susunannya kenapa dimunculkan itu 1, 2, 3, 4 ya. Jadi guru satu itu adalah Pak Topik. Memperlihatkan kekuatan utama dalam menghadirkan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan penuh energi. Guru tidak sekedar menggunakan metode ceramah, melainkan memadukan ice breaking seperti tepuk semangat dan permainan berbasis gerakan yang membuat siswa terlibat secara fisik maupun mental. Aktivitas robot dengan mata tertutup menjadi contoh konkret bagaimana konsep berpikir komputasional
dapat diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang nyata dan bermakna. Selain itu, guru mampu mengkontekstualisasikan materi dengan contoh kehidupan sehari-hari, seperti memasak endau, topik ya, betul, atau memperbaiki rantai sepeda, sehingga siswa lebih mudah memahami konsep abstrak. Keterlibatan siswa juga sangat tinggi, terlihat dari antusiasme dan keceriaan mereka sepanjang kegiatan. Pendekatan unplugged coding yang digunakan menjadi keunggulan karena dapat diterapkan di sekolah dengan keterbatasan fasilitas teknologi. Ditambah dengan pengelolaan kelas yang baik dan interaktif, akrab dengan siswa, guru ini berhasil menciptakan suasana belajar yang positif sekaligus inspiratif. Tepuk tangan buat Pak Oki. Tepuk tangan dong, potong. Tepuk tangan Ibu Bapak. Ya. Ditanyain kenapa sih kalau di kelas harus banyak tepuk tangan? Ternyata ini peredaran darah disatukan, ini teh memudahkan anak-anak merefresh kembali. Jadi tepuk tangan semuanya. Guru kedua adalah Ibu Herlis. Menunjukkan kekuatan dalam struktur pembelajaran yang sistematis dan terorganisir dengan sangat baik. Setiap langkah dalam proses belajar mulai dari salam, doa, isi briefing, penjelasan materi, pemberian tugas hingga presentasi disusun secara runut. Sehingga alurnya mudah diikuti siswa. Guru juga memiliki gaya mengajar yang tenang dan namun tegas, menciptakan suasana kelas yang kondusif, fokus dan nyaman. Pemanfaatan teknologi berupa proyektor dan slide presentasi sangat membantu dalam memvisualisasikan konsep abstrak berpikir komputasional, menjadikannya lebih jelas dan terarah. Selain itu, guru juga mampu menghadirkan materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti membuat kue atau menyusun jadwal harian. Betul Bu Haris ya? Selanjutnya yang menjadikan konsep lebih relevan dan bermakna. Apresiasi yang diberikan kepada siswa, misalnya memberikan melalui tepuk tangan setelah presentasi, menjadi bentuk penguatan positif yang mampu meningkatkan motivasi serta partisipasi aktif. Guru ketiga, Bapak Fitra, menampilkan pembelajaran interaktif yang memanfaatkan teknologi smartboard secara efektif. Visualisasi materi melalui papan tulis interaktif membuat pembelajaran lebih hidup, menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar. Guru juga menunjukkan keterampilan dalam membangun interaksi dua arah melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga siswa lebih fokus dan terlibat aktif dalam proses belajar. Penjelasan konsep berpikir komputasional dikaitkan dengan analogi sederhana yang dekat dengan kehidupan. Misalnya, berpikir seperti detektif atau merapihkan kamar berantakan. Strategi ini memudahkan siswa untuk memahami konsep abstrak dengan cara yang lebih konkret. Selain itu, adanya permainan di akhir sesi yang melibatkan praktik algoritma membuat suasana belajar tidak monoton, sekaligus memperkuat pemahaman konsep. Antusiasme siswa yang terlihat saat menjawab pertanyaan menjadi bukti bahwa guru mampu menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung keberanian siswa untuk berpartisipasi. Keempat, saya sendiri menunjukkan kekuatan pada gaya mengajar yang aktif dan penuh semangat. Guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga menggunakan gerakan tubuh, intonasi suara, dan ekspresi yang mampu menjaga perhatian siswa sepanjang pembelajaran. Interaksi yang dibangun pun bersifat partisipatif dengan melibatkan siswa melalui tanya jawab sehingga mereka merasa terlibat langsung dalam proses belajar. Meskipun menggunakan teknologi sederhana berupa proyektor, guru mampu menjadikan sebagai alat bantu visual yang fungsional dan efektif. Suasana kelas yang ditampilkan dalam video menunjukkan siswa fokus, mau memperhatikan dan berpartisipasi aktif. Hal ini menandakan bahwa guru berhasil menciptakan lingkungan belajar yang positif di mana siswa merasa nyaman untuk mendengarkan sekaligus berinteraksi. Terima kasih banyak. Selanjutnya Bu Herlis. Selanjutnya adalah mengenai kelemahan. Pasti dalam proses pembelajaran selalu ada kelemahan karena kita hanya manusia ya, yang tidak sempurna. Ya, yang pertama, kelemahan yang pertama yang ditemukan adalah asesmen dan evaluasi kurang tergambar. Di sini hampir semua video lebih menonjolkan aktivitas pembelajaran dibandingkan proses penilaian. Asesmen individu siswa tidak terlihat jelas sehingga sulit mengukur sejauh mana pemahaman masing-masing siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran belum sepenuhnya student centered. Jadi beberapa guru masih dominan dalam memberi instruksi. Kemudian eksplorasi mandiri, refleksi maupun keterlibatan aktif semua siswa belum optimal. Yang ketiga, minim variasi metode dan aktivitas. Ada guru yang hanya menekankan aktivitas kelompok sementara yang lain terlalu individual.
Kemudian ada asesmen individu siswa tidak terlihat jelas sehingga sulit mengukur sejauh mana pemahaman masing-masing siswa. Yang keempat, ada ketergantungan pada faktor eksternal. Guru tertentu sangat bergantung pada teknologi, misalnya papan interaktif. Keterbatasan sarana kelas, yaitu ruang minim dekorasi, peralatan yang sederhana, potensi gangguan dari luar juga berpengaruh. Selanjutnya adalah partisipasi siswa yang belum merata. Hanya sebagian kecil siswa yang tampak aktif, sementara yang lain belum mendapat kesempatan terlibat secara penuh. Kemudian manajemen kelas dan strategi partisipasi masih perlu ditingkatkan. Dari kelemahan-kelemahan tersebut, insya Allah kita bisa memperbaikinya untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu yang pertama dengan penguatan asesmen formatif. Guru perlu menambahkan lembar kerja, refleksi atau asesmen cepat untuk memantau pemahaman individu. Yang kedua, mendorong pembelajaran aktif, lebih banyak aktivitas berbasis permainan, proyek mini atau eksplorasi mandiri. Yang ketiga, variasi metode, kombinasi antara kerja individu, kelompok, dan klasikal agar semua gaya belajar terfasilitasi. Mohon maaf. Manajemen kelas, strategi mengatur partisipasi agar lebih merata, misalnya dengan giliran siswa, kartu nama, atau sistem poin. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi sederhana, pelatihan dengan pelatihan penggunaan alat alternatif teknologi canggih yang atau tidak tersedia. Selanjutnya Bapak. Oke, selanjutnya tadi sudah dijelaskan untuk kekuatan kelemahan sampai cara yang dapat dilakukan agar kelemahan tersebut bisa diperbaiki oleh kami. Kemudian selanjutnya adalah peluang. Peluang yang pertama itu adalah peluang yang muncul dari praktik pembelajaran coding dan berpikir komputasional di kelas, menunjukkan dukungan kuat dari faktor eksternal, terutama karena sangat sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, menyenangkan, dan kontekstual. Aktivitas yang sederhana namun bermakna ini membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut menuju pemrograman digital dengan platform seperti Scratch atau Code, sehingga siswa dapat belajar menerjemahkan instruksi nyata menjadi blok-blok kode. Kemudian yang kedua, kegiatan ini memiliki potensi integrasi lintas mata pelajaran, misalnya dalam IPA untuk menyusun langkah eksperimen atau dalam bahasa Indonesia untuk merancang kerangka karangan. Dukungan lingkungan belajar yang rapi dan fasilitas dasar kelas juga menjadi modal dasar bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang lebih kompleks seperti membuat flowchart digital atau storyboard menggunakan aplikasi. Selanjutnya yang ketiga itu karakteristik siswa yang tertib dan kooperatif, menambah peluang besar untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, baik melalui aktivitas unplugged maupun proyek kolaboratif yang mendorong keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Bahkan, kegiatan sederhana seperti merapikan kamar impian dapat dikembangkan menjadi proyek kelompok kreatif yang melatih kemampuan problem solving. Kemudian yang terakhir, lebih jauhnya masih terbuka peluang untuk meningkatkan integrasi teknologi yang lebih interaktif, memperkaya pengalaman belajar, serta menciptakan desain ruang kelas yang lebih kreatif dan inspiratif. Semua hal ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi guru lain dan menjadi bagian pengembangan profesional berkelanjutan untuk memperdalam strategi pengajaran inovatif. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh Bapak Opik. Silakan. Berikut tantangan dan hambatan. Kami menghadapi tantangan yang cukup beragam dalam menerapkan pembelajaran berbasis coding dan kecerdasan artifisial. Guru pertama menekankan kesulitan manajemen kelas besar, persepsi bahwa kegiatan hanya sebatas bermain, keterbatasan sarana teknologi untuk tindak lanjut, serta resiko waktu tidak terkendali. Guru kedua menghadapi tantangan terkait resiko siswa menjadi pasif, kesulitan memahami konsep abstrak, ketergantungan pada teknologi, dan keterbatasan dalam memberi umpan balik individual. Sementara itu, guru ketiga menyoroti keterbatasan sarana teknologi, abstraknya konsep berpikir komputasional, serta pentingnya manajemen waktu yang efektif. Adapun guru keempat lebih menekankan keterbatasan sumber daya pendidikan, tantangan menjadi keterlibatan
tantangan menjaga keterlibatan siswa serta kebutuhan pelatihan guru untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Kesimpulan pembelajaran berpikir komputasional, satu, meningkatkan kemampuan problem solving. Berpikir komputasional mampu membantu siswa mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Oh, salah ya. Berarti benar manusia Ya. ya. Mengembangkan kemampuan logika berpikir komputasional, meningkatkan kemampuan logika dan penalaran siswa dalam memecahkan masalah. 3. Meningkatkan kemampuan analisis. Siswa belajar menganalisis masalah dan mengidentifikasi solusi dan yang efektif. 4. Mempersiapkan siswa untuk era digital. Berpikir komputasional mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. 5. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir komputasional membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, pembelajaran berpikir komputasional dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan problem solving, logika, dan analisis mereka. Demikian paparan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.